Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan apa yang kita baca dan kita pelajari dari sebuah amalan yang sangat mulia khususnya bagi setiap muslim, yaitu tentang amalan Qiyamul Lail. Di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan beberapa adab yang perlu kita perhatikan terkait dengan Qiyamul Lail ini. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi kepada adab yang berikutnya, yaitu adab yang ke-8. Yang mana di sana al-muallif, yaitu Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani rahimahullah ta'ala, yang menyampaikan bahwasanya termasuk adab yang harus kita perhatikan dalam Qiyamul Lail, yaitu tentang bacaan yang dibaca oleh seorang di dalam melaksanakan Qiyamul Lailnya. Maka beliau pun menyampaikan kepada kita bahwasanya seorang yang melaksanakan sholat tahajud, maka hendaknya dia membaca sebagian dari Al-Quran, 1 juz dari Al-Quran, atau mungkin lebih banyak daripada itu, atau bisa juga lebih sedikit daripada satu juz, sesuai dengan apa yang mudah bagi dia. Tentunya dalam membaca itu juga harus diiringi dengan tadabbur terhadap apa yang dia baca dalam sholat tersebut. Dan di dalam Qiyamul Lail, seorang yang melaksanakan Qiyamul Lail boleh memilih apakah dia membacanya dengan keras ataukah dibaca dengan pelan. Maka dia bisa memilih di antara keduanya. Akan tetapi jika memang dengan membaca keras itu menjadikan dia lebih bersemangat, tidak menjadikan ngantuk dalam membaca, demikian juga di situ tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya, atau kemudian dia bisa mendapatkan manfaat yang lebih dengan dibaca dengan keras seperti itu. Maka tentunya kalau kondisi seperti ini dibaca dengan keras, suara keras itu lebih utama. Akan tetapi kalau misalkan dia sholat di masjid, di sampingnya juga ada orang yang sholat, juga sama-sama melaksanakan sholat tahajud, atau kemudian juga ketika dia membaca keras mungkin mengganggu orang lain yang tidur, terganggu tidurnya, maka tentunya kalau seperti ini dibaca dengan sir, dengan pelan, itu ada lebih didahulukan, lebih dipilih. Maka dan seperti ini bukan suatu keharusan, maka terkadang kita bisa memilih yang ini, kadang memilih yang itu. Semua itu bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi dari masing-masing kita dalam melaksanakan Qiyamul Lail. Ada banyak hadis yang menunjukkan kepada yang demikian ini. Misalkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya sholat bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Maka beliau memanjangkan sholatnya hingga sampai kemudian saya punya prasangka buruk terhadap beliau. Dan kemudian ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, apa yang menjadikan Anda berprasangka seperti itu? Punya keinginan seperti itu. Tentu beliau mengatakan bahwa saya ingin untuk duduk atau meninggalkan beliau.
karena saking panjangnya sholat yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya saya telah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam. Lalu coba perhatikan para pemirsa sekalian. Beliau memulai sholatnya dengan membaca surat Al-Baqarah. Maka saya pun mengatakan, ya mungkin beliau akan rukuk ketika sudah sampai 100 ayat. Kemudian lewat 100 ayat. Lalu saya katakan, ya mungkin beliau akan sholat ya dalam satu rukuk. Maka kemudian lewat juga. Dan kemudian beliau pun mengatakan bahwasanya mungkin beliau akan rukuk ketika selesai dari Al-Baqarah. Tapi ternyata apa para pemirsa sekalian dari Allah Subhanahu wa taala? Beliau kemudian selesai Al-Baqarah membuka lagi dengan surat An-Nisa dan membacanya. Kemudian selesai An-Nisa baca lagi Ali Imran. Dan itu yang beliau baca. Dan beliau membacanya itu dengan bacaan yang tenang. Ya. Apabila beliau melewati sebuah ayat yang di sana ada perintah untuk bertasbih, maka beliau bertasbih. Apabila melewati di sana ada suatu ayat yang berisi tentang permintaan, maka beliau meminta. Dan apabila beliau melewati sebuah ayat yang kita harus berlindung, maka beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bisa dibayangkan para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala. Surat yang begitu panjang dibaca dengan begitu tenang dan penuh penghayatan. Ya, betapa nikmatnya salat bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Auf bin Malik Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, beliau pun mengatakan bahwasanya saya pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Lalu beliau membaca surat Al-Baqarah. Tidaklah beliau melewati sebuah ayat tentang rahmat, melainkan beliau berhenti dan meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah beliau melewati sebuah ayat yang berisi tentang azab, melainkan beliau berhenti dan berlindung daripada azab tersebut. Kemudian beliau rukuk sepanjang berdirinya itu, lamanya rukuk itu. Dan beliau mengatakan membaca doa dalam rukuknya itu apa? Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ya. Ini yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam rukuknya, dan ini termasuk salah satu bacaan rukuk yang bisa kita baca. Kemudian beliau sujud seperti lamanya seperti panjangnya ketika berdiri. Kemudian beliau membaca dalam sujudnya seperti yang beliau baca dalam rukuknya. Kemudian beliau berdiri lagi dan membaca dengan surat Ali Imran. Kemudian beliau melanjutkan dengan sebuah surat, yang lainnya. Inilah bagaimana praktek dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan Qiyamul Lail. Demikian juga di dalam hadis dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat pada suatu malam. Lalu beliau sholat sebanyak 4 rakaat. Dan beliau membaca di dalam 4 rakaat itu yaitu surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, An-Nisa, dan Al-Maidah atau surat Al-An'am. Itu yang beliau baca pada masing-masing rakaatnya. Demikian juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia membaca surat-surat mufassal, surat-surat yang pendek-pendek itu dalam 1 rakaat. Jadi surat mufassal cukup banyak suratnya dimulai dari, ada riwayat yang menyatakan itu dimulai dari Qaf atau sebelumnya. Nah, sampai kemudian Anas. Nah,
Itu namanya surat mufassal. Nah, surat mufassal itu sebanyak itu dibaca dalam satu rakaat. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud merasa heran. Lalu menanyakan kepada orang tersebut, kamu bacanya dengan cepat seperti itu seakan-akan membaca syair? Ya, maka kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, sungguh saya telah mengetahui ya bagaimana Rasulullah SAW itu membaca surat-surat yang sepadan. Dan beliau kemudian menggabungkan di antara dua surat. Ya, lalu beliau menyebutkan 20 surat dari surat mufassal. Ya, dua surat dari Hamim ya, yang dimulai dengan Hamim ya, dan itu dibaca pada masing-masing rakaat. Jadi masing-masing rakaat dengan membaca dua surat yang diambil dari surat mufassal tersebut. Jadi tidak semua surat mufassal dalam satu rakaat. Dalam lafaz yang lain, ya, beliau menyatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca surat dalam ini ya dua surat dalam setiap rakaat. Dan beliau mengatakan juga ada membaca 20 surat dari awal mufassal ya sesuai dengan apa yang ditulis oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, yang diakhiri sampai dengan itu Hamim ya. Yang dimulai dari antara Hamim di dalam surat Ad-Dukhan dan kemudian sampai di Amma Yatasaalun di surat An-Naba. Dalam lafaz Imam Muslim di sana disebutkan bahwasanya beliau membaca 20 surat dalam 10 rakaat dari surat-surat mufassal sesuai dengan apa yang ditulis oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi masing-masing rakaatnya dengan 2 surat. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud merasa heran dan mengatakan, ya kamu baca dengan cepat, seakan-akan membaca syair. Ya, sesungguhnya ada suatu kaum yang mereka itu membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak bisa melewati tenggorokan mereka, tidak bisa melewati kerongkongan mereka. Akan tapi ketika kita membaca dengan benar, ya, maka apabila Al-Quran itu telah tertanam di dalam hati, maka dia akan menancap dengan kuat dan itu akan memberikan manfaat bagi orang tersebut. Jadi dalam membaca Al-Quran perlu kita tadabburi maknanya, perlu kita renungkan maknanya. Ya, karena sesungguhnya salat yang paling afdol yaitu ada pada rukuk dan sujudnya. Ya, yang paling afdol dalam salat itu ada rukuk dan sujudnya. Dan sesungguhnya saya mengetahui, benar-benar mengetahui surat-surat yang sepadan yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam maksudnya surat-surat yang sepadan yang digabungkan di dalam sholat yang dibaca pada masing-masing rakaat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Demikian juga para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, beliau pun mengatakan bahwasanya pernah Rasulullah SAW itu berdiri untuk sholat dengan membaca satu ayat saja sepanjang malam. Jadi satu ayat Al-Quran dibaca sepanjang malam. Demikian juga sahabat Abu Dzar pun pernah meriwayatkan yang demikian. Sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, beliau pun mengatakan Nabi SAW itu berdiri ya melaksanakan sholat dengan satu ayat sampai subuh dan beliau mengulang-ulangi ayat tersebut. Dan ayat yang beliau baca itu adalah in tu'adzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah, jadi jika engkau mengadab mereka ya Allah, maka sungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan semua riwayat yang kita baca ini semuanya menunjukkan kepada kita adanya adanya tanwi', adanya macam-macam bacaan yang dibaca dalam sholat malam. Ya, maka apa yang kita baca tentunya sesuai
dengan apa yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Ya, juga sesuai dengan kondisi ya keimanan atau kuatnya iman yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan tentunya kalau kita ingin mengikuti Nabi SAW, ya seperti tadi, beliau membaca di antara 2 surat mufassal dalam 1 rakaat. Ya kira-kira mungkin sekitaran 100 ayat dalam 1 rakaat. Itu secara umum, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi. Dan terkadang beliau juga membaca hanya 1 ayat, tapi diulang sepanjang malam. Nah, maka dari sini para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tentu ya kita dalam mengikuti sunnah Nabi SAW ini, dalam membaca Al-Quran untuk qiyamul lail kita, masing-masing sesuaikan dengan kemampuan yang mudah bagi kita untuk kita baca. Karena dengan menyesuaikan kemampuan, insya Allah setelah itu akan lebih nikmat. Daripada kita maksa-maksakan, kemudian akhirnya kita malah justru terkalahkan, tidak bisa istiqomah. Dan ingat, di awal sudah kita sampaikan bahwasannya, ya, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang langgeng, yang terus-menerus meskipun itu sedikit. Nah, jadi demikianlah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk adab yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dalam Qiyamul Lail, yaitu bahwasannya kita hendaknya membaca dalam Qiyamul Lail kita itu ya kira-kira sekitar 1 juz ya dalam Qiyamul Lail, dibagi sebanyak 10 rakaat itu. Atau yang selainnya, bisa lebih ataupun bisa kurang daripada itu. Baik, mungkin demikianlah para pemirsa sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini menjadikan kualitas qiyamul lail kita semakin baik. Dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah dalam menjalankan qiyamul lail, hingga qiyamul lail ini ya menjadi amalan yang rutin kita laksanakan, dan kita termasuk di antara hamba-hamba yang digolongkan sebagai hamba yang ahli dalam menjalankan qiyamul lail. Dan akhirnya kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.